Ketika doa jadi rutinitas kosong, apakah Tuhan masih mendengar? Salam saudara, pernahkah saudara berdoa, tetapi terasa seperti berbicara ke langit-langit kosong? Mulut bergerak, kata-kata keluar, tetapi hati terasa jauh. Doa yang dulu penuh air mata, sekarang menjadi sekedar kebiasaan. Lalu muncul pertanyaan yang jujur dan menyakitkan. Apakah Tuhan masih mendengar doaku? Mari kita bahas. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berhenti mendengar. Firman Tuhan berkata di Yesaya 59 ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Masalahnya bukan pada telinga Tuhan, masalahnya seringkali pada hati kita. Tuhan tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berkurang, kuasanya tidak pernah melemah, tetapi hubungan bisa menjadi dingin jika tidak dipelihara. Seperti suami istri yang setiap hari berbicara, tetapi tidak lagi saling mendengarkan dengan hati. Doa bisa tetap ada, namun keintiman bisa hilang. Yang kedua, rutinitas tanpa hati menghasilkan kekosongan. Yesus berkata di Matius 15 ayat ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini peringatan yang keras, saudara. Kita bisa rajin berdoa, kita bisa fasih mengucapkan kalimat rohani, kita bisa hafal susunan doa yang indah. Tetapi Tuhan tidak mencari kata-kata yang panjang. Tuhan mencari hati yang hancur dan rendah. Doa bukan soal retorika. Doa adalah relasi. Jika doa hanya menjadi checklist rohani, maka yang tersisa hanyalah aktivitas tanpa hadirat Tuhan. Yang ketiga, mengapa doa bisa menjadi kering? Ada beberapa penyebab umum. Yang pertama, doa hanya menjadi permintaan, bukan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita datang hanya saat butuh sesuatu. Yang kedua, hati dipenuhi dosa yang tidak dibereskan. Mazmur 6:18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dosa yang disimpan membuat hati menjadi tumpul. Pada akibatnya, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena Tuhan adalah kudus. Yang kudus tidak bisa berjumpa dengan yang tidak kudus, yaitu kita yang berbuat salah atau berbuat dosa. Yang ketiga, terlalu sibuk tetapi tidak intim. Kita melayani Tuhan luar biasa tiap hari, tapi lupa duduk di bawah kaki Tuhan. Marta sibuk sekali, Maria duduk mendengar. Yesus tidak menegur pelayanan, Yesus menegur hati yang gelisah dan terpecah. Yang keempat, kita lihat apakah Tuhan masih mendengar doa saudara dan saya. Jawabannya jelas ya, tetapi Tuhan lebih ingin kita kembali kepadanya, bukan hanya kembali pada kebiasaan doa. Dalam Wahyu 2 ayat ke-4 dan ke-5 berkata bahwa, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, perhatikan, bukan meninggalkan pelayanan, bukan meninggalkan doa, tetapi meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan merindukan hati saudara dan saya, bukan formalitas. Yang kelima, kita lihat bagaimana memulihkan doa yang hidup. Yang pertama, datang dengan kejujuran. Katakan, Tuhan, doaku terasa kosong Tuhan. Nah, kejujuran seperti ini membuka pintu pemulihan. Yang kedua, kurangi kata-kata, perbanyak kehadiran. Kadang doa terbaik adalah diam di hadapannya, lalu menyembah dia. Yang ketiga, kembali membaca firman Tuhan dengan hati yang haus. Firman Tuhan menghidupkan doa kita. Amin. Dan yang keempat, bereskan dosa sekecil apapun itu. Jangan kompromi. Dan yang kelima, minta Roh Kudus menyalakan kembali api itu, saudara. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu semua, Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa saudara dan saya. Jika hari ini doa saudara terasa hambar, sepertinya Tuhan gak mendengar, jangan berhenti berdoa. Justru itu tanda bahwa Tuhan sedang menarik saudara lebih dalam lagi. Doa bukan tentang seberapa indah kata-kata kita. Doa tentang seberapa dekat hati kita. Tuhan masih mendengar, Tuhan masih peduli, dan Tuhan masih menunggu saudara.
Pertanyaannya bukan apakah Tuhan masih mendengar. Pertanyaan adalah apakah hati kita masih ingin dekat kepada Tuhan. Bangunlah kehidupan doamu sebagai sarana komunikasi yang efektif bersama Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.